Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ya. Terima kasih banyak Bapak Ibu, teman-teman semua sudah mampir di channel YouTube Irwan Albana ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan ya apa yang jadi hajat-hajat kita selaras dengan yang Allah inginkan, sehingga mudah untuk terkabul ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu, teman-teman semua ya, pada video kali ini saya akan sedikit share ya, saya akan sedikit berbagi, mudah-mudahan bisa bermanfaat, kita mengerti dan menambah semangat kita untuk terus bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita sih digembor-gemborkan banget ya, dikencengin banget sampai ada hashtag sholawatin aja, sholawatin terus. Kata-kata yang intinya ngedorong, memotivasi kita untuk terus bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Pertanyaannya kemudian, emang apa bedanya solawat ya, membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ibadah lain? Contoh ya, sholat, sedekah, puasa, zakat, birrul walidain, haji, umroh, tolong menolong dan lain sebagainya. Emang apa bedanya sholawat dengan itu semua tuh? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga dan setelah kita mengetahui ilmunya, manfaatnya, keistimewaan, keutamaan, fadilah dari sholawat apabila kita membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, teman-teman semua, yang saya ketahui ya, selama ini alhamdulillah sedikit banyak saya pribadi sampai saat ini masih terus belajar, masih terus ngaji. Di antaranya kepada kami punya guru almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Khadamul Quddus bin Kiai Haji Uqon Bulqain bin Haji Saji, salah satu pimpinan dahulu ketika beliau masa hidupnya di Pondok Pesantren Nurul Hidayah Sadeng Bogor. Dan saat ini kami alhamdulillah dan mudah-mudahan masih istiqomah ngaji kepada kami punya guru, yaitu Habib Ahmad bin Novel bin Jindan ya, pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Hawthah Al-Jindaniyah. Kemudian kami ngaji kepada guru kami Habib Hussein bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, pimpinan Pondok Pesantren Darul Al-Mustafa Sawangan, Depok. Kemudian kepada Habib Hamid bin Jafar Al-Qadri dan lain sebagainya. Nah, alhamdulillah sedikit banyak pelajaran yang kami dapatkan, di antaranya ya, apa perbedaan sholawat dengan ibadah yang lainnya. Satu garis besar ya, mungkin ya, mohon maaf, bukan menjatuhkan, bukan meremehkan, tapi adalah perbedaannya ketika kita sholat ya, ketika kita sholat 5 waktu ataupun sholat sunnah lainnya, belum tentu sholat kita diterima ya. Sholat kita tuh belum tentu diterima. Tahajud kita yang setiap malam belum tentu diterima. Sedekah kita yang mungkin setiap hari, mungkin setiap subuh, belum tentu diterima. Apalagi haji umroh kita belum tentu diterima. Mungkin di antara itu tuh ada kita menggunakan harta yang jalan kita dapatkan entah haram, entah syubhat dan lain sebagainya. Itu alasan kenapa belum tentu diterima. Kemudian apalagi sedekah kita, apalagi dan ibadah-ibadah lainnya. Bacaan Quran kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sholawat ya, sholawat dalam keadaan apapun ya, dalam kondisi bagaimanapun, baik pengen dipuji
apalagi ikhlas, itu sudah pasti diterima. Dalam potongan kalam ulama itu pernah hadis bainal qabuli waraddiha. Doa kita tuh ketika kita mengangkat tangan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, kita langitkan doa kita langitkan sedekah kita langitkan semuanya masih tahap sudah naik tapi belum diterima. Bagaimana supaya terima doa kita? Yaitu kuncinya dengan membaca sholawat. Makanya salah satu adab ketika kita membaca doa pada Allah Subhanahu wa taala, melangitkan hajat-hajat kita, jangan lupa ya, salah satu adab berdoa diawali dengan membaca sholawat, diakhiri dengan membaca sholawat. Allah karim. Kita sering ngedengar ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, dalam bahasa kita, ya Rasulullah, kalau dipersenkan aku berdoa 100%, berapa persenkah aku menyebut nama engkau atau aku bersolat pada engkau? Ya, masyita, terserah engkau. Bagaimana kalau setengah dari doaku, setengahnya adalah menyebut kepada engkau? Masyita, terserah engkau. Bagaimana kalau 1/4? Terserah. Bagaimana kalau 1/3? Terserah. Tuh. Semakin banyak. Akhirnya apa kata Rasulullah? Masyita, terserah engkau. Tapi kalau engkau tambah lebih bagus. Setiap kali sahabat bertanya, jawaban Rasulullah, terserah engkau, tapi kalau engkau tambah lebih banyak. Allah karim. Akhirnya apa kata sahabat? Kalau begitu ya Rasulullah, 100% aku berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala, minta agar hajat-hajatku dikabul. Bagaimana kalau 100%-nya itu aku bersolat pada engkau? Masyita. Dan sesungguhnya tidaklah engkau melangitkan, dalam bahasa kita ya, tidaklah engkau memunajat pada Allah Subhanahu wa taala kecuali ketika engkau bersalawat pasti Allah ijabah. Allah akan ampuni, Allah akan berikan apa yang engkau hajatkan. Allah karim. Maka itu jangan pernah lepas dari bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan ya Allah lembutkan hati kita, Allah mudahkan lisan kita untuk terus bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan puncaknya saya selalu katakan, keindahan ketika kita punya hajat, kita bayar dengan salawat, itu bukan lunasnya hutang, bukan dapatnya jodoh, bukan dapatnya rumah dan hajat kita lainnya. Yang 100% kebahagiaan itu adalah ketika kita terus istiqomah untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana supaya istiqomah kita? Sekarang zamannya mudah ya, banyak aplikasi buat membaca. Ada tasbih digital, kita pencet. Ada tasbih biji dan lain sebagainya ya, murah, mulai harga 10.000 tasbih digital itu ya, di online banyak, ada yang 10.000, 20, 50 dan seterusnya. Manfaatkan fasilitas itu sejatinya agar kita bisa istiqomah. Jangan lupa ya, jangan dibaca di dalam kamar mandi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabul segala hajat-hajat kita. Allah lembutkan hati kita yang keras ya. Allah permudah segala urusan kita. Dengan kita mendekat pada Rasulullah, berarti kita sedang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Maka ayo, sekarang udah tahu ilmunya, betapa dahsyat, betapa istimewa sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang, seribu sayang kalau hari-hari kita, waktu-waktu kita terlewati tanpa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti walaupun salawat itu adalah penentu atas ibadah kita, terus kita ninggalin sholat, ninggalin puasa Senin Kamis ya, ninggalin duha, ninggalin tahajud. Bukan begitu, bukan. Tapi semuanya beriringan. Allah ya, begitu maksudnya. Oleh karenanya, yuk mulai saat ini kita paksa
Bahasa saya paksa. Kenapa? Ini di awal kita adalah para pemula yang ingin bersolat kepada Nabi Muhammad SAW. Jangankan 1000 bahkan 100.000, ya itu berat, Sholawat itu enteng, sholawat itu mudah, siapapun bisa baca, ya. Tapi enggak setiap orang bisa istiqomah membaca sholawat. Maka ketika kita ingat, oh iya belum baca sholawat nih, saat itu juga baca. Berapapun banyaknya, berapapun jumlahnya, apapun sholawat yang kita hafal, baca saat itu. Syukur-syukur kita sudah bisa istiqomah, ya. Nanti saya akan berikan oret-oretan tips supaya kita ada target per hari. Target kita berapa? Hari ini misalkan 1000, besok berapa, biar terus meningkat seperti komunitas kami ada di dalamnya, ya. Ini nanti saya berikan, ya. Ini orang-orang luar biasa yang bisa sholawat perharinya sudah bukan lagi belasan atau ratusan, bukan ribuan lagi, tapi di atas 50.000 per hari. Coba, ya. Kita jangan berkecil hati, terus saja istiqomah, nanti insya Allah sampai kita menemukan kelezatan ketika satu hari kita tidak kelewat untuk bersolat, rasanya ada yang kurang hidup itu. Allah, sampai begitu tuh kalau udah sampai bisa begitu, Allah karim, ya. Insya Allah jadi jaminan kita akan masuk surga. Allah akan tolong segala apa yang kita hajatkan, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Maka yuk tekadkan, paksa diri untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang punya testimoni silakan hubungi saya di sini. Ya, segala cerita yang Bapak Ibu teman-teman semua pernah lakukan dan keajaiban yang pernah dirasakan, saya akan ceritakan kembali di channel ini, dan akan banyak ada orang terinspirasi dengan kisah kita yang sedikit, ya. Dan itu secara tidak langsung kita menjadi jalan wasilah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang tersebut. Mungkin kisah kita sedikit, ternyata kita mendapatkan keajaiban. Terus ada orang mendengar kisah kita, mendapatkan inspirasi, terus orang itu bersolawat, kemudian dapat juga yang Allah dihajatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kabul. Itu kan jadi jalan kebahagiaan bagi dirinya, dan kita pun mendapat kebahagiaan, insya Allah, ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Irwan, terima kasih banyak sudah dibantu untuk di subscribe, like, komen-komennya, share-nya. Terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala bimbing kita dalam jalan kehidupan ini, apapun hajat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Illa liqa ma'asalah. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.